Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Nama saya Made Pramatya Karna, salah satu mahasiswa program studi Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke. Sebagai salah satu staf pengajar atau pelayan kesehatan di rumah sakit pemerintah, salah satu masalah yang kami hadapi adalah menumpuknya antrian pasien di ruangan menunggu jadwal operasi. Walaupun kami sudah memiliki 2 kamar operasi di bidang ortopedi, dengan loading pasien 4-5 pasien sehari kami kerjakan, pasien masih menumpuk dan mengantri 1-2 minggu di ruangan. Harapan kami adalah dengan mempercepat turnover pasien dari pasien pertama dan pasien berikutnya, kami akan bisa melayani pasien lebih banyak di kamar operasi. Ya, inovasi digitalisasi di layanan kamar operasi adalah salah satu cara untuk mempercepat turnover pasien. Dunia medis hari ini sedang bergerak menuju era baru, era digitalisasi layanan kesehatan. Dan salah satu area yang sangat terdampak dan sekaligus sangat strategis adalah kamar operasi. Saat ini, banyak rumah sakit di Indonesia mulai mengadopsi sistem manajemen kamar operasi berbasis digital. Sistem ini bukan hanya mencatat jadwal operasi secara otomatis, tapi juga menyambungkan informasi pasien dan rekam medis elektroniknya, stok alat dan obat dari gudang farmasi, hingga ketersediaan tim medis lintas departemen. Contohnya, di beberapa rumah sakit besar telah diterapkan Real Time Location System atau RTLS yang memungkinkan pelacakan pergerakan pasien, instrumen bedah, hingga staf medis secara akurat. Sistem ini meningkatkan efisiensi alur operasi dan mengurangi waktu tunggu antar kasus. Digitalisasi juga menjangkau penggunaan artificial intelligence dalam menyusun jadwal operasi yang optimal, mempertimbangkan urgensi kasus, estimasi durasi operasi, dan rotasi tenaga medis. Lebih lanjut, teknologi dashboard digital di ruang kontrol kamar operasi memungkinkan pemantauan status operasi secara berlangsung. Apakah dalam tahap persiapan, sedang berlangsung, atau selesai, tanpa perlu keluar masuk ruang secara fisik. Ini sangat berguna dalam menjaga sterilitas dan efisiensi. Yang tak kalah penting dalam sistem pengumpulan data dan analisis outcome operasi secara otomatis, data ini bisa digunakan untuk audit mutu, riset klinik, dan sebagai bahan evaluasi berkelanjutan terhadap kualitas layanan. Intinya, inovasi digitalisasi di kamar operasi bukan hanya soal teknologi, tapi soal membangun layanan yang lebih aman, efisien, dan terintegrasi. Ini adalah hambatan besar menuju rumah sakit modern yang berpusat pada keselamatan pasien dan efisiensi layanan. Ya, sedang dari kami sendiri sebagai tenaga medis adalah sangat membantu kami untuk bisa mempercepat antrian pasien di rawat inap. Begitu, terima kasih banyak sudah mendengarkan apa yang menjadi impian kami para tenaga medis di rumah sakit pemerintah ini. Oke, berikutnya saya ingin menyampaikan mimpi saya mengenai layanan inklusi ramah difabel dan vulnerable people. Ya, kita semua sepakat bahwa rumah sakit adalah tempat untuk semua orang tanpa kecuali. Namun apakah semua pasien merasa aman, nyaman, dan mudah mengakses layanan? Disinilah pentingnya layanan inklusi ramah difabel dan kelompok rentan. Kelompok difabel, baik fisik, sensorik, intelektual, maupun mental, seringkali menghadapi hambatan mulai dari akses fisik, komunikasi, hingga stigma dari tenaga layanan. Begitu pula kelompok rentan lainnya seperti lansia, ibu hamil, pasien dengan gangguan jiwa, bahkan kelompok minoritas gender dan sosial. Maka rumah sakit masa kini harus aktif membangun sistem layanan yang inklusif dan sensitif terhadap kebutuhan mereka. Dimulai dari hal yang paling dasar, aksesibilitas fisik. Ini mencakup jalur lantai, lift yang cukup besar untuk kursi roda, toilet difabel, hingga tempat tidur dengan ketinggian yang bisa disesuaikan. Namun tak berhenti di situ. Pelatihan tenaga medis dan non-medis dalam menghadapi pasien dengan kebutuhan khusus juga sangat penting loh. Misalnya, bagaimana cara berkomunikasi dengan pasien tuli, menggunakan bahasa isyarat dasar, atau bagaimana memperlakukan pasien dengan autisme yang sensitif terhadap suara dan cahaya. Beberapa rumah sakit juga sudah mulai menyediakan layanan pendamping inklusi
yaitu petugas khusus yang mendampingi pasien difabel selama proses rawat jalan atau rawat inap, mulai dari registrasi hingga tindakan medis. Nah, lebih lanjut, sistem antrian berbasis digital juga dapat dirancang inklusif loh, dengan suara, teks, atau tampilan visual sehingga tidak hanya memudahkan, tapi juga memberdayakan pasien untuk mengakses hak kesehatannya secara mandiri. Dan tentu perlu dibuat kebijakan internal yang melindungi kelompok rentan dari diskriminasi, pelecehan, atau sikap tidak sensitif. Karena pada akhirnya keramahan sebuah rumah sakit bukan diukur dari fasilitas semata, tapi dari cara kita memperlakukan manusia yang paling lemah di antara kita. Mari kita wujudkan rumah sakit sebagai tempat yang tidak hanya modern secara teknologi, tapi juga manusiawi secara nilai. Ya, karena kesehatan yang sejati adalah hak semua orang dalam segala kondisi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai mimpi-mimpi saya terhadap pelayanan kesehatan pada pasien-pasien. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan inklusif untuk kita semua.